Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkinda Johana, absen 27 dari kelas 12 IPS 2. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Timur yang berjudul Cindelaras. Berikut adalah tokoh-tokoh dalam dongeng Cindelaras. Selamat menikmati. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai yang dinamakan Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang Baginda Raja yang bijaksana. Baginda Raja mempunyai satu permaisuri yang baik hati dan seorang selir. Selir selalu merasa iri hati kepada permaisuri. Pada suatu hari, sang selir membuat drama. Ia mengatakan kepada Baginda Raja bahwa kepalanya sakit dan perutnya terasa mual. Ia mengatakan bahwa yang perbuat adalah permaisuri. Permaisuri telah meracuni dirinya. Baginda Raja, kepalaku terasa sakit, perutku terasa mual. Aku habis meminum ramuan yang diberikan permaisuri. Aku rasa ia ingin meracuniku. Mendengar hal tersebut, Raja sangat amat marah. Lalu Baginda Raja memerintahkan patinya untuk membunuh dan membuang sang permaisuri ke dalam hutan. Padahal pada saat itu kondisinya sang permaisuri sedang mengandung. Apa? Bagaimana bisa? Betapa jahatnya permaisuri. Pati, bawa pergi permaisuri ke dalam hutan. Bunuh lalu tinggalkan dia sendiri. Sang pati mengiyakan Baginda Raja. Lalu sang pati membawa permaisuri ke dalam hutan. Namun ia tidak tega untuk membunuh sang permaisuri. Akhirnya ia berinisiatif untuk menaruh sang permaisuri yang sedang mengandung di dalam gubuk tua di hutan yang sangat pelosok. Wahai permaisuri, hamba tidak tega melakukannya. Baiknya permaisuri tinggal di gubuk tua di pelosok hutan sana. Sang permaisuri sangat berterima kasih kepada Pati karena ia tidak hanya menyelamatkan nyawa dirinya, melainkan nyawa anak yang dalam kandungannya. Terima kasih wahai Pati, kau sangat baik hati. Engkau tidak hanya menyelamatkanku, namun kau juga menyelamatkan anak di dalam perutku. Lalu sang Pati meninggalkan sang permaisuri di tempat gubuk yang sudah disediakan tadi dan berharap sang permaisuri dapat hidup bertahan walau sendirian. Waktu terus berlalu. Kini sang permaisuri memiliki seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Anak itu diberi nama dengan nama Cindelaras. Mereka berdua hidup bahagia meskipun hanya tinggal berdua. Pada suatu hari, Cindelaras sedang berjalan sendirian di dalam hutan. Lalu ia mendapati seekor burung Raja Wali menjatuhkan satu butir telur. Lalu dengan senang hati, sang Cindelaras pun membawa satu butir telur itu ke rumah dan ia merawat hingga dewasa. Ia sangat senang ketika ayam itu dewasa. Ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam yang kokoh dan gagah. Pada suatu hari, sang ayam tersebut tiba-tiba bisa berbicara. Ia mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak dari Kerajaan Jenggala. Mendengar hal tersebut, Cindelaras sangat kaget dan ia bergegas menghampiri ibunya dan menanyakan hal tersebut. Bagaimana bisa ayam ini berbicara? Dia mengatakan kalau aku adalah anak dari Baginda Raja. Aku harus bertanya kepada ibunda. Ibu, ayam ini ajaib. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku adalah anak Baginda Raja. Apakah itu benar, Ibu? Ceritakan kepadaku. Lalu ibunya menceritakan kejadian masa lalu yang menimpa dia dan ibunya. Itu benar, anakku. Dulu waktu ibu mengandungmu, ibu dibuang ke hutan oleh ayahmu karena ibu difitnah oleh selir karena ibu telah meracuni dirinya. Pada suatu waktu, Kerajaan Jenggala membuat sebuah pesta acara yang dinamakan Sabung Ayam. Pesta tersebut terdengar hingga ke kuping Cindelaras. Cindelaras berpikir bahwa ini adalah suatu kesempatan ia untuk menemui ayahnya. Di waktu yang bersamaan, sang raja mengetahui bahwa
Cindelaras mempunyai ayam yang lebih jago daripada ayam-ayam miliknya. Lalu sang raja menantang Cindelaras untuk mengadu ayam miliknya dengan ayam milik kerajaan. Lalu pada akhirnya Cindelaras mengikut sertakan ayam jago miliknya untuk diadu kepada ayam-ayam milik istana. Raja membuat perjanjian kepada Cindelaras, jika ayam milik Cindelaras menang, maka setengah harta kekayaan milik istana akan diberikan kepada dia. Namun jika ayam Cindelaras kalah, maka dia akan mendapat hukuman dari raja. Aku akan membuat perjanjian denganmu. Jika ayahmu menang, maka aku akan memberikan setengah harta kekayaanku kepadamu. Namun, jika kau kalah, kau akan mendapatkan hukuman dariku. Lalu Cindelaras mengiyakan perjanjian dari sang raja. Pesta sabung ayam pun berlangsung. Tak disangka-sangka ternyata ayam jago milik Cindelaras menang. Di saat yang bersamaan, keajaiban untuk yang kedua kalinya terjadi. Ayam tersebut mengatakan lagi bahwa sang Cindelaras adalah anak dari Baginda Raja Kerajaan Jenggala. Baginda Raja yang mendengar perkataan dari ayam tersebut terkejut. Lalu akhirnya membawa Cindelaras dan Permaisuri kembali ke istana. Mereka bertiga hidup bahagia. Sedangkan selir yang jahat akhirnya dihukum mati oleh para pasukan istana.